أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين، وبعد. اللهم اجعل مجالسنا مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Semoga majlis kita ini sebagaimana majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mohon izin subuh ini agak sedikit berbeda, agak ada kamera yang standing di depan ini untuk menghadapi era 4.0. Why? Jadi agar dunia internet isinya bukan cuman isi yang tidak bermanfaat. Ada prank sana, prank sini, suami ngeprank istri, istri ngeprank suami, suami istri ngeprank anak, anak ngeprank ibu bapak. Ini video yang kayak gini kurang bermanfaat, tapi yang nonton banyak sekali. Maka kami berniatkan agar ya sepaling tidak, kalau tidak bisa menghabiskan api seluruhnya, sepaling tidak kita menjadi bagian yang ikut menghilangkan api tersebut. Insyaallah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu, sebagaimana biasa kita subuh ini akan mengkaji. Biasanya kita bacakan dulu ayat yang akan kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Surat apa ini? Surat Al-Lahab, disebut juga dengan surat Al-Masad. Dari mana diambil al-masad? Dari ujungnya, fi jidha hablum mim masad. Dari mana diambilnya al-lahab? Tabbat yada abi lahabiu. Dari abi lahabin bisa, atau dari ayat yang ketiga, sayasla naron dzata lahab. Ayat ini, surat ini termasuk surat yang awal-awal turun sebelum surat At-Takwir, idza syamsul kuwirat. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya mendapatkan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu di Asy-Syu'ara ayat ke-214. Kata Allah, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu, dalam artian orang-orang yang sesuku dengan kamu, suku Quraisy. Jadi dakwah. Kemudian ketika turun ayat ini, Nabi kumpulkan tuh orang-orang Quraisy di Bukit Safa. Udah kumpul semua, yang nggak sempat hadir itu mengutus utusan. Ini ada apa nih? Nabi Muhammad SAW ingin mengumpulkan kita semua. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Mengatakan kepada orang yang sudah kumpul saat itu, bagaimana kalau seandainya saya bilang kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita. Kemudian sepakat saat itu hadirin mengatakan, sodakna, kami percaya, karena selama ini kami nggak pernah melihat Muhammad berbohong, karena kami nggak pernah mendengar Muhammad berbohong. Padahal itu kan agak tidak masuk akal ya. Bagaimana kalau seandainya saya katakan kepada kalian di balik bukit ini banyak musuh yang ingin menyerang kita? Itu apa kata mereka? Lah kami percaya karena engkau nggak pernah dusta wahai Muhammad. Lalu kemudian Nabi mengatakan apa? Saya datang ke sini untuk memberikan peringatan akan azab api neraka. Inni nadhirun bikum an adzabin nar. Dalam artian saya adalah Rasulullah yang Allah utus untuk memberi peringatan kepada kalian. Padahal sebelumnya bilang apa? Kalau di belakang ada musuh, kalian percaya? Percaya. Saya adalah utusan Allah. Baru marah saat itu. Dan yang paling marah sekali namanya Abu Lahab. Sampai mengatakan apa? Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celakalah engkau wahai Muhammad. Kau ngumpulin kami ke sini cuma untuk ngomong itu. Celakalah engkau.
Barulah kemudian Allah turunkan ayat, bukan Nabi yang celaka, tapi yang celaka adalah Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabiu. Tabbatnya diulang 2 kali, Pak. Tabbat itu celaka, yada abi lahabiu wa tabb. Yang ada tasdidnya itu hanya di ayat pertama. Jadi jangan dibaca bertasdid semua. Ya kan? Tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Biasa saja pantulannya, enggak usah sampai ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Salah. Fi jidha hablum mim masad. Biasa aja, jadi enggak fi jidha hablum mim masad. Karena yang ada tasdidnya hanya di ayat pertama. Baik. Ini menceritakan tentang kecelakaan. Siapa yang celaka di sini? Abi Lahab. Abu Lahab ini kunyah, Pak. Jadi kalau di Arab itu ada namanya ism, nama, kunyah. Kunyah ini panggilan kesayangan, panggilan kehormatan. Satu lagi lakob, gelar. Nah, Abu Lahab itu bukan nama. Nama dia Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Di Mekkah ada berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang musyrikin Quraisy, itu Lata, Uzza, Manna. Ini bernama berhala yang di Mekkah. Kalau di Quran surat Nuh ada juga berhala-berhala yang disembah oleh umatnya Nabi Nuh. La tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini 5 nama berhala yang disembah umat Nabi Nuh. Kalau yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, itu berhalanya 3. Manna, Lata, Uzza. Nah, Abu Lahab itu bukan nama, tapi panggilan kesayangan. Nama aslinya Abdul Uzza. Abu Lahab itu karena Abdul Uzza ini mukanya kemerah-merahan bagaikan api yang membara, maka dipanggil dengan Abu Lahab, wahai engkau yang kemerah-merahan. Kira-kira kalau kulit orang kemerah-merahan belaga apa tidak? Ada orang kulitnya putih kemerah-merahan, kira-kira ganteng enggak? Saya belum ketemu, Pak, ada orang putih kemerah-merahan kemudian jelek, belum ketemu. Abu Lahab itu gagah, tampan, kulitnya putih kemerah-merahan, maka dipanggil Abu Lahab, wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Jadi kalau dalam bayangan kita Abu Lahab itu orangnya hitam, tinggi, besar, jelek, sebagaimana yang difilm-filmkan, itu salah. Abu Lahab itu ganteng orangnya, Pak. Tapi ternyata tampan wajahnya tak setampan akhlaknya. Begitu ya. Jadi jangan salah perspektif dengan Abu Lahab itu, takutnya kita nanti baik. Jadi Abu Lahab, Lahab itu sebagaimana api yang melahap. Api kalau melahap itu kan merah dia. Seperti itulah Abu Lahab. Baik. Kenapa Allah di ayat ini menggunakan panggilan kesayangan? Abu Lahab itu kan kira-kira misalkan ada orang gitu, kita panggil, wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Ini pujian atau hinaan kira-kira? Pujian ya. Wahai engkau yang putih kemerah-merahan, kan pujian. Kenapa Allah menyebutkan kunyahnya di situ, bukan menyebutkan tabbat yada Abdul Uzza, celakalah wahai Abdul Uzza, tapi Allah memanggilnya dengan panggilan kesayangannya, tabbat yada Abi Lahab. Maka para ulama mengatakan kenapa di situ menggunakan kalimat Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Yang pertama karena seandainya menggunakan nama aslinya Abdul Uzza, berarti Allah mengakui penyembahan berhala itu. Karena Uzza itu artinya berhala. Abdul Uzza, hamba
berhala. Maka tidak boleh Abdus Syam, hamba matahari. Kemudian apa lagi? Dulu nama Abu Bakar sebelum diganti sama Rasulullah namanya Abdul Ka'bah, penyembah Ka'bah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ini tidak bagus namanya Abdul Ka'bah. Baru diganti dengan Abdullah, dikenal dengan Abu Bakar. Bakar artinya karena yang lebih dahulu menerima Islam. Baik, itu insya Allah kita akan jelaskan pada kesempatan yang lain insya Allah. Nah, jadi Abu Lahab itu panggilan kesayangan. Kenapa Allah pakai panggilan kesayangannya? Seakan-akan kan pujian. Wahai engkau yang kemerah-merahan. Tapi celakalah engkau, wahai engkau yang tampan kemerah-merahan. Yang pertama, kalau seandainya menggunakan nama asli berarti Allah mengikrarkan tentang Uzza tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang Abu Lahab ini namanya tidak terlalu dikenal. Dia lebih dikenal dengan Abu Lahab ketimbang Abdul Uzza. Kan ada ya, ada orang yang lebih terkenal panggilannya, tapi namanya kadang tidak tahu om tuh. Kau nak ke rumah siapa? Ke rumah tuh nak Memet misalkan. Kapan ditanya, siapa nama asli Memet tuh? Tak tahu, pokoknya wong sini manggilnya Memet tuh lah. Dia lebih terkenal dengan panggilannya ketimbang nama aslinya. Nah, Abdul Uzza ini lebih terkenal nama panggilan sayangnya Abu Lahab ketimbang nama aslinya. Baik, apa bunyi ayatnya? Tabbat yada. Coba. Ini Pak, kalau nggak kita pahami secara benar, apa kata Al-Quran? Tabat, celakalah, yada. Yada itu apa? Nih, yadun, tangan. Celakalah tangan Abu Lahab. Berarti yang celaka tangannya. Kakinya? Enggak dong. Kepalanya? Enggak dong, kan bunyi ayatnya celakalah tangan Abu Lahab. Makanya kalau baca Al-Quran dia tidak cukup dengan hanya sekedar diterjemahkan, diartikan. Harus paham literatur, harus paham gaya bahasa. Orang Arab kalau bilang celaka seutuhnya itu hanya diwakili dengan satu anggota tubuhnya saja. Ketika dimaksud celakalah tangan Abu Lahab, yang dimaksud bukan hanya tangannya saja yang celaka, tapi seluruhnya. Karena sesungguhnya kita ini kalau ada satu anggota tubuh kita yang sakit, maka yang lain juga akan merasakan kesakitan. Baik, tabat yada abi lahabin wa tab. Menariknya Bapak Ibu, ketika ayat ini turun, harusnya ayat ini bisa dijadikan senjata bagi Abu Lahab. Apa Al-Quran bilang? Abu Lahab celaka. Kalau seandainya Abu Bakar, Masya Allah salah ya. Abu Lahab. Kalau seandainya Abu Lahab ingin pura-pura dapat hidayah, ingin pura-pura masuk Islam, bisa saja. Kemudian ayat ini nanti menjadi senjata untuk menyerang orang-orang yang beriman. Misal Abu Lahab pura-pura beriman, kemudian dia bilang apa? Kata Al-Quran saya celaka. Buktinya sekarang saya beriman. Kan kalau orang beriman dia tidak celaka, dia akan masuk ke dalam surga. Berarti Al-Qurannya salah dong, ya kan? Ayatnya kan udah terlanjur turun, tidak mungkin diamandemen, dihapus ya. Berarti ayatnya salah. Saya tidak celaka karena saya sudah masuk Islam. Seandainya Abu Lahab ingin menjadikan itu senjata, tapi Masya Allah, Al-Quran itu mukjizat. Sejak ayat itu turun sampai 10 tahun kemudian Abu Lahab mati, Abu Lahab meninggal, Abu Lahab tidak masuk ke dalam agama Islam, tidak mendapat hidayah, bahkan tidak pernah pura-pura masuk Islam agar menjadikan ayat tadi sebagai bumerang, sebagai senjata untuk menyerang orang-orang yang beriman.